warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Daulay. Kali ini saya akan membahas tentang MDGs dan SDGs. Pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi mempengaruhi kesehatan populasi. Sebaliknya, kesehatan populasi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan produk domestik bruto per kapita. Sebaliknya, pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi menggunakan sumber daya alam, energi, dan sumber daya manusia secara masif. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol menggunakan sumber daya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi yang tidak berhati-hati hingga melebihi kapasitas bumi dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan ekosistem sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi. Dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan seperangkat tujuan sasaran dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Sustainable Development Goals secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja, dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. Pada pertemuan tingkat tinggi di markas PBB pada September 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030. Pemerintah di setiap negara anggota PBB, baik negara kaya, menengah maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang, memiliki tanggung jawab mengimplementasikan SDGs untuk mencapai SDGs. SDG terdiri atas 17 tujuan dari 169 target yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan. Daftar 17 tujuan dalam SDGs sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan atau poverty, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. 2. Pangan or food, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan health, menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua pada semua usia. 4. Pendidikan or education, menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. 5. Perempuan woman, mencapai kesetaraan gender dan semua memberdayakan semua wanita dan gadis. 6. Air water, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. 7. Energi or energy, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau atau terbeli, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. 8. Ekonomi,
meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua. 9. Infrastruktur or infrastructure, membangun infrastruktur atau prasarana yang awet dan kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi. 10. Ketidaksetaraan inequality, mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara. 11. Pemukiman habitation, membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet, kuat, dan berkelanjutan. 12. Consumption, menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Iklim atau climate, mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Ekosistem kelautan marine ecosystem, melindungi dan menggunakan laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 15. Ekosistem, melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi, kerusakan tanah, dan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. 16. Kelembagaan institution, menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. 17. Keberlanjutan sustainability, memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan menggunakan kerangka konsep Dagwer dan Whitehead 1991 bahwa determinan sosial kesehatan terletak di berbagai level, dan fakta bahwa SDGs yang ingin dicapai merupakan determinan kesehatan. Maka jika SDGs dapat dicapai dengan lebih cepat, maka implikasinya tujuan untuk meningkatkan kesehatan populasi dan distribusi kesehatan yang adil dalam populasi dan antar populasi akan dapat dicapai dengan lebih cepat pula.